Dan dari sinilah hal menariknya mulai kelihatan. Film ini nggak cuma ngomongin tentang cinta, tapi ngomongin soal identitas. Lu nggak perlu orang lain buat ngasih validasi siapa diri lu. Bryce ngeliat gimana ayahnya yang hidup dengan tekanan dan ketakutan. Tanpa sadar, hal itu nurun ke dia. Kadang cinta itu bukan tentang klik di pandangan pertama, bukan tentang kembang api, bukan juga tentang deg-degan yang tiba-tiba muncul begitu aja, tapi tentang sesuatu yang tumbuh pelan, diam-diam, dan dari hal kecil yang kita temui setiap harinya. Tentang seseorang yang tiap hari kita lihat tanpa sadar mulai jadi bagian dari hidup kita. Dan dari film ini, Flip, menurut gua adalah bentuk paling sederhana dan paling jujur dari perasaan itu. Film ini ngasih tahu kalau cinta itu nggak harus megah buat jadi bermakna. Ceritanya dimulai di tahun 1957. Waktu dua orang anak kecil, Bryce Lowski dan Julie Becker pertama kali bertemu. Bryce baru pindah ke lingkungan barunya, dan Julie langsung jatuh cinta dari pandangan pertama. Lucunya, dia bahkan nggak tahu kenapa. Dia cuma tahu ada sesuatu dari diri Bryce yang bikin jantungnya berdebar dan pikirannya sibuk. Dari situ kita ngeliat gimana Julie berjuang buat dekat, sedangkan Bryce justru terus menghindar. Mereka tumbuh bareng, satu lingkungan, satu sekolah, tapi kayak dua dunia yang selalu bertabrakan. Bryce ngerasa Julie terlalu aneh, terlalu berbeda, sedangkan Julie bangga jadi dirinya sendiri. Dan dari sinilah hal menariknya mulai kelihatan. Film ini nggak cuma ngomongin tentang cinta, tapi ngomongin soal identitas. Tentang gimana lo jadi diri sendiri di dunia yang nyuruh lo buat menyesuaikan diri. Julie itu tipe orang yang ngelihat dunia dengan kacamata yang gak biasa. Buat dia, segala hal punya makna. Bahkan sebatang pohon sycamore di pinggir jalan, dia menyebutnya pemandangan paling indah di dunia. Tempat dia bisa ngelihat matahari terbit, burung-burung berterbangan, dan kehidupan yang berputar tiap harinya. Tapi bukan cuma tentang pohonnya. Ini soal cara pandang Julie terhadap hidup. Dia berani beda. Dia berani ngelawan ombak. Meski semua orang nganggap dia aneh. Dan dia bikin ide menarik. Karena di usia semuda dia udah ngerti satu hal penting. Lo gak perlu orang lain buat ngasih validasi siapa diri lo. Lo cukup tahu siapa lo. Dan lo berdiri tegak sama keyakinan itu. Di sisi lain, Bryce adalah gambaran dari banyak orang kebanyakan di dunia nyata. Dia baik, dia sopan, dan kelihatan normal. Tapi di dalam dirinya dia bingung. Dia nggak tahu harus gimana menghadapi seseorang yang kayak Julie. Seseorang yang terlalu berani buat jujur. Dia ngerasa risih, tapi juga penasaran. Dia ngerasa terganggu, tapi juga kagum. Dan dari sinilah film ini mulai bermain dengan psikologi yang kecil dan halus banget. Tentang bagaimana seseorang bisa menyukai sesuatu yang justru dia hindari karena takut. Bryce ngeliat gimana ayahnya yang hidup dengan tekanan dan ketakutan. Tanpa sadar, hal itu nurun ke dia. Dia jadi orang yang gak berani ngelawan, gak berani ngungkapin perasaan, bahkan gak berani jujur sama dirinya sendiri. Hal yang paling berkesan dari film ini adalah ketika pohon sycamore ditebang. Buat Julie itu bukan sekedar pohon, tapi itu adalah bagian dari dirinya yang direnggut paksa. Adegan itu adalah metafora besar. Kadang dalam hidup, hal-hal yang kita anggap indah bisa hilang begitu aja. Tapi kalau lo perhatiin, bukan kehilangan yang bikin Julie jatuh. Dia tetap bertahan, dia tetap belajar, dan tetap melihat keindahan di tempat lain. Dan inilah momen pertama kali Bryce sadar bahwa Julie bukan sekedar cewek yang aneh. Dia adalah seseorang yang tulus, konsisten, dan punya kekuatan yang gak dimiliki orang lain. Mungkin pohon itu mati, tapi rasa kagum Bryce terhadap Julie mulai tumbuh. Uniknya film ini kan literally berarti berbalik ya. Karena ketika dulu Julie terus ngejar Bryce, di pertengahan cerita semuanya mulai berbalik seperti judulnya. Bryce yang mulai jatuh cinta, tapi Julie justru menjauh. Dan lo tahu apa yang bikin bagian ini keren? Karena ini bukan kisah tentang balas dendam, tapi tentang pertumbuhan. Julie gak cuma baper dan ninggalin. Dia benar-benar merefleksi. Dia benar-benar nanya ke dirinya sendiri. Perasaan gue bener gak sih?
jatuh cinta sama dia, atau cuma sama versi dia di kepala gua. Ini bagian paling dewasa di film ini. Di tengah cerita anak SMP, lo dikasih pelajaran soal introspeksi perasaan. Soal nggak buru-buru percaya sama cinta yang muncul di kepala lo, tapi juga mulai ngerasain apa yang ada di hati lo. Dan Bryce akhirnya sadar, dia mulai benar-benar kehilangan orang yang benar-benar tulus. Dia mulai nginget semua hal-hal kecil yang Julie lakuin ke dia, dan dia mulai ngerasa malu. Karena selama ini dia sibuk mikirin gimana orang lain ngelihat dia, bukan gimana dia ngerasain sesuatu yang sebenarnya penting. Dan dari sinilah film ini mulai ngajarin satu hal besar. Masa remaja itu adalah masa yang krusial banget buat menjadi manusia. Kalau di masa itu lo terbiasa kabur, terbiasa pura-pura, terbiasa takut, maka lo tumbuh jadi orang dewasa yang terus ngulangin hal-hal yang sama kayak bapaknya Bryce. Tapi kalau lo belajar buat berani ngadepin, walaupun sakit, lo bakal jadi versi diri lo yang lebih baik lagi. Banyak film kisah cerita cinta remaja dengan ciuman atau pelukan dramatis. Tapi di Flip enggak. Film ini berakhir dengan sederhana, dengan sebuah senyum dan sedikit harapan. Dan akhirnya dari sekian banyak tetes air mata, lo bisa tersenyum. Karena semua perjuangan, semua rasa malu, semua kebingungan ternyata nggak sia-sia. Film ini ngasih teori sederhana. Benda bisa hancur kalau terus ditetesin air. Tapi cinta bisa tumbuh kalau terus dirawat, pelan tanpa paksaan. Dan lo tahu, kadang cinta nggak datang karena takdir, tapi karena terbiasa. Karena terbiasa lihat, terbiasa dengar, terbiasa hadir. Sampai akhirnya lo sadar, tanpa dia, gua jadi sepi. Buat gue pribadi, Flip bukan cuma kisah cinta dua orang remaja. Ini cerita tentang gimana proses menjadi manusia. Tentang keberanian buat jujur. Tentang rasa kehilangan. Tentang belajar menghargai sesuatu sebelum terlambat. Julie ngajarin kita buat jadi diri sendiri, apapun resikonya. Bryce ngajarin kita buat berani belajar dari rasa takut. Dan dua-duanya nunjukin cinta yang muncul dari kebiasaan, dari waktu, dan dari proses itu jauh lebih kuat daripada cinta yang muncul tiba-tiba. Dan satu kalimat buat mengakhiri video kesempatan kali ini. Cinta karena terbiasa itu nyata adanya. Dan kadang itu justru bentuk cinta paling tulus yang pernah ada. Oke semuanya, gue lagi mencoba produktif buat bikin konten-konten fresh setiap harinya. Gue juga kadang live streaming di jam 7 malam hampir setiap hari. Kalau lu suka konten-konten storytelling kayak gini, lu bisa klik tombol subscribe dan like video ini. Lu juga bisa share ke teman-teman lu kalau lu merekomendasikan konten-konten gua, dan komen di bawah. Gua harus bahas film, anime, atau drama apalagi. Sekian dari gua. Wen ya jadi Bryce ya.